warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini, malam yang ke-30, Allah masih memberikan kesempatan emas kepada kita. Pada malam hari ini kita masih bisa melaksanakan sholat isya berjamaah, melaksanakan sholat tarawih yang insya Allah akan dipimpin oleh Ustadz kita, Ustadz Muhaimin. Bapak Ibu sekalian, tidak terasa ini sudah ke-30, malam ke-30. Artinya kita sudah menjalankan 29 hari puasa Ramadan. 22 jam seperempat menit, seperempat kurang lebih Ramadan akan meninggalkan kita. Ramadan akan pamit kepada kita. Tidak lama lagi, tidak sampai 1 hari lagi. Kalau para sahabat, Bapak Ibu sekalian, ketika Ramadan akan meninggalkan atau berpamit, mereka semuanya bersedih. Bersedih kenapa? Khawatir, Bapak Ibu sekalian, tahun akan datang dia tidak bersama Ramadan kembali. Karena Ramadan akan selalu datang lagi 11 bulan yang akan datang. Karena sejak zaman Rasulullah hampir 1400 tahun yang lalu, dia datang kembali, datang lagi, pergi lagi, datang lagi, pergi lagi. Yang sebentar lagi dia akan meninggalkan kita semua. Permasalahannya, Bapak Ibu sekalian, apakah 11 bulan yang akan datang Ramadan akan kembali kita bisa bersama Ramadan? Itu pertanyaan besar. Karena dia akan berpamitan. Bahkan dia akan berpesan kepada penduduk langit muka dan bumi di muka. Dia akan berpesan kepada kita, wahai hamba-hamba Allah, apakah engkau setelah Ramadan akan istiqomah sholat berjamaah di masjid? Apakah engkau akan istiqomah membaca Al-Quran? Apakah engkau tetap istiqomah puasa sunnah? Apakah engkau akan istiqomah sholat lain? Apakah engkau akan istiqomah zikir, sedekah dan lain sebagainya yang biasa engkau lakukan di bulan Ramadan? Begitu bergairah, begitu bersemangat. Kita khawatir, Bapak Ibu sekalian, Ramadan yang akan datang kita tidak akan ketemu dengan Ramadan yang lalu. Ada kisah yang menarik, Bapak Ibu sekalian. Kisah dari tabi'in, yaitu Syekh Athar As-Salami. Beliau seorang ulama dan juga penenun. Kisah ini sudah sering diceritakan. Kisah ini lebih kepada adalah mengevaluasi diri atau muhasabah, atau mengkoreksi diri kita. Ya, beliau adalah seorang ulama dan penenun. Penenunnya itu juga termasuk yang kelas mahir. Ketika dia menenun satu lembar kain yang bukan sebulan tapi berbulan-bulan, karena dia ekstra hati-hati. Dia nggak mau sembarangan. Dia berharap hasil tenunan yang berbulan-bulan itu sempurna. Setelah selesai, Bapak Ibu sekalian, hasil tenunannya itu kainnya dijual kepada seorang pedagang yang ahli. Ketika ditawarkan, wahai Bapak, saya ini ada kain
Ini adalah hasil yang terbaik dari saya. Saya berbulan-bulan menenun ini. Ketika dipegang sama seorang pedagang, tidak lama langsung pedagang itu tidak mau membeli. Apa kata pedagang itu kepada Syekh Salami? Kain ini cacat. Kain ini cacat, ada sedikit cacatnya. Karena dia seorang ulama, Bapak sekalian, dia menangis. Menangis. Pedagangnya kasihan, ya saudaraku, aku beli kain ini. Apa jawaban Syekh Ato As-Salami? Yang aku nangiskan adalah bukan kainku cacat. Kalau kain saja yang aku berbulan-bulan aku hati-hati membuatnya, engkau masih bisa memeriksa, bahkan mengetahui ada satu noda atau ada satu cacat. Bagaimana amalku yang aku merasa baik, aku begitu khusyuk dalam sholat, aku begitu rajin ya, dan ibadah-ibadah yang lain, aku khawatir ibadahku di hadapan Allah itu akan penuh dengan cacat. Dia nangis bukan karena kainnya tidak laku, tapi khawatir, Bapak Ibu sekalian, khawatir amal-amal soleh dia yang dia lakukan begitu maksimal, begitu sungguh-sungguh, ya, begitu semangat dan begitu serius, penuh dengan kecacatan. Dan dia menangis. Bagaimana kita dengan Ramadan? Ya, apakah puasa kita yang sudah 29 hari begitu maksimal, tidak penuh dengan kecacatan? Apakah murni karena Allah? Sholat berjamaah kita, sholat lail kita, sedekah kita, zakat fitrah kita, zakat mal kita, zikir kita, tilawatul Quran kita, dan lain sebagainya. Apakah itu sudah sempurna? Apakah itu akan selamat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang tahu hanya kita, Bapak Ibu sekalian, dan Allah. Kita kadang-kadang merasa pede, kita merasa percaya diri bahwa kita sudah maksimal. Tapi di hadapan Allah, Allah yang Maha Tahu, sulit rasanya kita akan bisa menghindar atas kesalahan-kesalahan kita, atas ketidaksempurnaan amal-amal soleh kita. Kalau manusia saja bisa ya, menemui kecacatan dalam selembar kain, begitu Allah yang maha alim, maha mengetahui, ya, dan itu begitu mudahnya. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, dalam waktu kurang lebih 22 jam lagi, kita masih ada waktu untuk mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon juga agar kita dalam sebulan yang akan datang Allah pertemukan kembali di bulan Ramadan akan datang. Kita ingin ya, semua amal-amal soleh kita diterima, dosa-dosa kita diampuni, dan kita bisa menjadi hamba-hamba Allah yang takwa, hamba-hamba Allah yang telah dididik di Ramadan, yang dia akan menjadi hamba yang bersabar, hamba yang pemaaf, hamba yang bijaksana, hamba yang empati pada saudara-saudaranya, hamba yang mukhlis di dalam beribadah, hamba yang selalu mendekat kepada Allah SWT. Warisan itu akan kita persiapkan di 11 bulan yang akan datang, Bapak Ibu sekalian. Sebagaimana kemarin kita dengar dari Ustaz Ahmad Zubairi, ya, bahwa nanti kita akan warisi, ada kesempatan 11 bulan yang biasa sholat tarawih, kita lakukan sholat lain, sholat tahajud. Ya. Yang 1 bulan kita sholat, puasa Ramadan, kita lakukan dengan puasa sunnah, puasa Senin Kamis, ya, puasa Ayyamul Bid, dan puasa sunnah-sunnah yang lain. Begitu juga dengan Al-Qurannya. Kalau saja kita sudah khatam 30 juz dalam bulan ini, mudah-mudahan
setelah Ramadan kita istiqomah bisa membaca ya 1 hari 1 juz atau minimal setengah juz. Kalau kita rajin sedekah, mudah-mudahan juga di Ramadan kita akan selalu bersedekah. Ya. Artinya Bapak Ibu sekalian, bahwa 1 bulan bukan hal yang sebentar, dan kita ingin apa yang kita lakukan adalah menghasilkan ya ketakwaan sebagai password kita akan menghadap Allah dan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu saja Bapak Ibu sekalian, kita masih ada kesempatan kurang lebih 20 jam. Kita banyak mengevaluasi dan banyak juga introspeksi diri. Masih ada kesempatan di 22 jam ke depan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.